Kabar kurang menyenangkan kembali datang dari panggung hiburan tanah air. Ya, komedian kenamaan Kiki Saputri baru-baru ini harus menerima kenyataan pahit karena mengalami keguguran di usia kehamilan menjelang 3 bulan. Berdasarkan pengakuan sang komedian, kejadian pilu tersebut terjadi karena adanya kista yang mulai menjalar hingga dinding rahimnya. Parahnya, laju perkembangan kista tersebut mampu menghentikan detak jantung dari sang janin. Celakanya lagi, hal tersebut juga memaksa pihak rumah sakit untuk ikut mengangkat ovarium yang ada di rahim kirinya. Tak main-main, perkembangan kista di tubuh Kiki telah mencapai ukuran 5 cm. Hal itu pun memaksa Kiki untuk menghentikan sejenak aktivitasnya di dunia hiburan. Meski begitu, usai memberikan klarifikasinya 2 hari yang lalu, kini sang ratu roasting telah pulih dan memulai kembali aktivitasnya. Lantas, seperti apa reaksi Kiki Saputri melihat banyaknya dukungan netizen kepadanya? Serta bagaimanakah pula kondisi tubuh Kiki saat ini? Alhamdulillah, sekarang aku sehat. Alhamdulillah, terima kasih doanya, supportnya semua yang udah nonton penjelasan aku juga. Maaf kemarin nggak bisa jawab satu persatu karena dalam kondisi pemulihan dari rumah sakit gitu. Jadi karena udah mentalnya udah kembali siap semuanya, jadi makanya aku omongin. Tapi tadi nangis ya. Ki, berapa lama Ki di rumah sakit Ki? Cuma 2 hari lah. Nah ini mohon maaf, pada saat pemberitahuan dia masuk ke rumah sakit aja tuh, saya lagi jalan ke arah Garut, itu goncang sampai pikiran. Apalagi mamanya, dibayangin mamanya tuh sambil nangis jalan. Dalam perjalanan tuh kita kan nggak seputus berzikir, berdoa sampai memohon supaya anak saya kuat, supaya bisa tidak terjadi hal-hal yang berat gitu. Kalau nggak salah tanggal 7, nggak tanggal 6, saya lupa tuh. Itu saya sampai darah saya sampai naik, sampai saya sakit kenapa orang tua. Itu kan saya nggak sakit. Saya sampai nggak mau cerita, karena kalau saya cerita jadi beban lagi buat keluarga kan. Saya bertahan. Ternyata kistaku sudah semakin membesar. Kami harus kehilangan anak. Sekarang mohon doanya, terima kasih buat support, dukungan, cerita yang menyemangati. Setidaknya aku jauh lebih kuat sekarang karena ternyata banyak banget yang support aku. Nah ini hiburan saya kerja nih, alhamdulillah kuat soalnya. Nanti saya di rumah aja kan, jadi sekarang harus bekerja. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Masa nggak mau dicoba? Coba dong. Menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Tolong di stop. Di stop dong mas, tolong mas. Jangan. Aduh ya Allah. Mas tolong mas, stop mas. Panas. Kejadian yang menimpanya kini seakan memberikan tamparan keras bagi Kiki Saputri. Bagaimana tidak, dalam video klarifikasinya, Kiki juga menuturkan bahwa dirinya amat menyesalkan perilakunya selama hamil. Pasalnya, sang ratu roasting ini mengaku terlalu asik bekerja, sehingga istirahat yang cukup dan pola makan teratur jarang ia dapatkan. Hal ini pun turut menggulirkan tanda tanya besar bagi kaum wanita karir yang tetap harus bekerja dalam kondisi hamil. Lantas, benarkah terlalu banyaknya aktivitas dapat memacu laju perkembangan kista? Serta bagaimanakah pula seorang dokter kandungan menanggapi kejadian yang kini dialami Kiki Saputri? Apakah kista bikin jadi keguguran? Jawabannya belum tentu ya, belum tentu juga tuh gitu.
Tetapi keguguran itu bisa terjadi pada siapa saja ya. Bahkan ada beberapa literatur gitu ya menyebutkan bahwa resiko keguguran di bawah 12 week itu bisa sampai 30%. Dan mungkin ada faktor-faktor risiko lain pula yang bisa menyebabkan risiko keguguran meningkat. Misalnya obesitas, misalnya pola hidup yang tidak sehat, misalnya kayak merokok, kemudian penyakit gula, hipertensi. Jadi ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan keguguran. Tetapi kista sendiri biasanya secara langsung menyebabkan keguguran sih belum tentu juga begitu loh. Kembali lagi tergantung kistanya apa. Kalau kistanya infeksi ya mungkin aja keguguran, tetapi keguguran bukan gara-gara kistanya, tetapi gara-gara infeksinya. Kista tuh ada banyak macamnya kista indung telur ya. Jadi di indung telur ada kista, artinya ada penumpukan cairan di indung telur. Itu macamnya ada banyak. Jadi nggak cuma satu macam kista. Ada kista yang memang setiap bulan muncul yang biasa-biasa saja. Ada kista yang karena pengaruh hormon. Ada kista yang isinya darah haid. Ada kista yang isinya rambut, potongan tulang, jaringan lemak dan lain-lain begitu. Jadi kista tuh ada banyak macamnya begitu. Jadi kita nggak bisa ngomong ini penyebabnya apa kalau kita nggak tahu nih kistanya jenis yang apa begitu, jenis yang mana nih kistanya. Tetapi pada umumnya, secara umum kista tuh nggak ada gejala. Jadi ketemunya kebetulan waktu dokter lagi periksa, waktu USG atau waktu medical check up ketemu ada kista begitu. Jadi kebanyakan malah nggak ada gejalanya sih sebetulnya. Iya, jadi apakah semua kista harus dioperasi? Jawabannya enggak ya, enggak semua kista harus dioperasi. Jadi hanya kista-kista tertentu aja yang perlu dioperasi. Dan tentunya nanti keputusan harus dioperasi atau enggak itu dari dokternya, bukan dari pasiennya, tergantung dari dokternya. Misalnya nih kalau ukurannya gede banget sampai menekan ke organ-organ lainnya begitu. Oke, mungkin dipertimbangkan untuk operasi. Atau misalnya kistanya bikin susah hamil begitu. Oke, kita perlu lakukan operasi. Oke, kita lakukan operasi, kemudian lakukan program hamil yang efektif begitu. Jadi otomatis penanganan kistanya pun juga itu sangat tergantung dari jenis kistanya nantinya dan tujuan reproduksi atau tujuan angan-angan mau punya anak kapan dan berapa sih kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya selama masih menginginkan untuk hamil, masih menginginkan punya anak begitu, sebisa mungkin tuh kista tuh kalaupun harus dioperasi, jangan sampai indung telurnya diangkat. Jadi angkat kistanya aja, indung telurnya disisakan, indung telurnya nggak usah ikutan dibuang begitu. Sebisa mungkin. Mungkin terkecuali kalau kistanya yang sifatnya mengarah ke kanker atau keganasan ya mungkin kita harus angkat bareng-bareng sama indung telurnya. Tetapi selama masih pengen punya anak, masih pengen hamil begitu, masih muda usianya, tentunya kalau operasi pun kita harus memikirkan kesuburan untuk jangka panjang dari pasiennya. Ya, jadi tidak semua kista dalam kehamilan itu ya perlu diangkat begitu. Tergantung balik lagi jenis kistanya dan keluhan kistanya sendiri begitu ya. Jadi wajar saja kadang-kadang orang hamil ada kistanya, kita tunggu biasanya juga kistanya nanti hilang sendiri. Dan mungkin ada salah satu yang salah persepsi bahwa kista itu akan keluar nanti kalau bayinya lahir. Enggak, itu mitos. Enggak akan pernah kistanya keluar kalau bayinya lahir begitu. Ya, kalau salah satu indung telur diangkat, apakah peluang hamil menurun? Jawabannya enggak. Tiap bulan akan tetap keluar telur begitu. Tetapi bayangkannya begini sih, kalau salah satu indung telur diangkat itu sama seperti laki-laki cuma punya satu buah zakar kan begitu. Jadi otomatis ada yang kurang sih sebetulnya. Tetapi itu kan nggak kelihatan. Artinya secara kosmetik nggak ada perbedaannya. Tetapi kalau kita mau ngomong balik lagi bahwa tentunya semua keputusan itu akan dipertimbangkan baik-baik oleh dokternya begitu ya. Apakah itu memang risiko-risikonya, keuntungan, kerugian, itu pasti sudah dipertimbangkan sama dokter.